Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis Legi 18 Januari 2024, kita mau mengikuti workshop pembahasan sasaran kinerja pegawai pada aplikasi PMM Plafon Merdeka Mengajar SMP Negeri 19 Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Depok, Ibu Nenden Evelyn Agustin MPD, yang sama-sama kita hormati, kepada Bapak Ibu guru peserta workshop PMM Plafon Merdeka Mengajar yang kita hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada hari ini, hari Kamis Wage 18 Januari 2024, kita mau mengadakan workshop PMM. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat lindungan kegiatan ini dengan sehat dan lancar. Oleh karena itu, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu tentang PMM ini, akan diawali dan dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Nenden Evelyn Agustin MPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Pak Rianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta pegawai SMP Negeri 19 Depok. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, bisa berkumpul bersama di ruangan aula ini dalam rangka sosialisasi SKP melalui PMM. Kemarin kita baru saja selesai sosialisasi untuk pengisian kinerja yang dari BKN. Ternyata untuk tahun 2024 ini nanti Bapak dan Ibu sudah melakukan pengisian SKP melalui PMM menggunakan akun belajar ID Bapak dan Ibu. Jadi pada hari ini acara kita itu membuat kesepakatan dahulu Bapak Ibu. Ternyata isian-isian yang di SKP melalui PMM ini itu nanti adalah pilihan Bapak dan Ibu yang bisa disesuaikan dengan ukuran kemampuan dan kesanggupan Bapak dan Ibu. Nah, walaupun itu disesuaikan dengan kemampuan ataupun kesanggupan Bapak dan Ibu, Bu Elin ingin kita tetap membuat kesepakatan supaya ada keseragaman. Idealnya sih mungkin antara teman yang satu dengan teman yang lain bisa saja beda.
kita mampunya di sini, teman kita mampunya di sini. Memang idealnya bisa seperti itu. Nah, tapi Ibu Erin ingin tetap buat kesepakatan dulu aja. Nanti kita sepakati bareng-bareng sambil nanti memikirkan bukti fisik yang akan disiapkan oleh Bapak dan Ibu juga. Nah, Bu Erin berharap bukti fisik yang nantinya akan dipersiapkan juga tidak memberatkan. Jadi nanti akan dipandu oleh Pak Akbar bagaimana kesepakatan yang akan kita buat, gitu ya. Nah, setelah itu kalau bisa juga hari ini di-input, nanti Bu Erin bisa cek untuk disetujui. Nah, nanti balik lagi apakah disepakati, begitu ya Pak Akbar ya? Disepakati lagi kan? Nah, dibuat kesepakatan. Setelah itu nanti kita di bulan berikutnya, di bulan Februari nanti akan kan jenjang-jenjang tahapannya. Bulan Januari ini ditunggu sampai tanggal 31. Ditunggu sampai tanggal 31 sampai disetujui oleh atasan. Begitu juga untuk kepala sekolah. Seperti itu. Nanti di bulan Februari ada tindak lanjut sampai nanti di bulan Juni itu sudah dalam upload bukti-bukti fisik yang akan disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, nanti di dalam kesepakatan ini Bu Erin inginnya bukan berupa sertifikat yang webinar, jangan webinar terus atau seminar terus, atau yang PMM aksi nyata, karena validasinya teman-teman harus perhitungkan apakah nanti sampai bulan Juni itu dapat, gitu ya. Lebih kepada kegiatan pembelajaran saja, karena di sini ada kombel, ada lesson study, nah itu kan dilakukan. Nanti itu dalam bentuk sertifikat juga uploadnya, dan bisa sertifikatnya dibuat oleh sekolah, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah itu jadi lebih mudah lagi, supaya nanti lebih mengaktifkan kombelnya lagi, gitu ya. Di dalam komunitas belajar ini nanti Bu Erin ingin ada yang menjadi pesertanya dan ada juga yang menjadi narasumbernya. Nanti kita buat kesepakatan Pak Akbar. Misalnya kegiatan kombel ini mau berapa kali yang nantinya masuk dalam inputan SKP kita semua. Misalnya mau 4 kali. Nah, berarti dari 4 kali kegiatan ini ada 4 teman-teman yang menjadi narasumber. Nah, itu ya. Jadi ada 4 dari kita semua yang bersedia menjadi sebagai narasumber. Nah, berarti kalau pada kita dulu sepakati 4 kali, ini contoh saja, 1 kali sebagai narasumber, maka yang 3 kalinya menjadi sebagai peserta. Nah, ini Bu Erin ingin putus semua di hari ini. Gitu loh, apa saja. Nanti dipandu oleh Pak Akbar. Karena di sini ada tahapan yang harus dilewati oleh teman-teman itu. Ada 4 ya Pak. Praktik apa? Ini ada nama-nama yang masih sudah tidak ada, masih ada di sini. Ada 4 tahapan: praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja. Nanti kalau itu semua sudah terlewati, kita melewati kepada rangkuman. Nanti rangkuman ini Bapak dan Ibu membaca apa yang sudah diinput. Nah, setelah itu baru ajukan. Nah, setelah mengajukan, kepala sekolah harus menyetujui. Apabila nanti terjadi perubahan, Bapak dan Ibu harus
bicara langsung atau menghubungi kepada kepala sekolahnya. Berarti di sini Bu Elin untuk menghapus ataupun menambah. Nah ini jadi yang harus dipikirkan betul-betul Bapak dan Ibu. Karena kalau kita ingin merubah, tidak seperti di kinerja BKN, Bapak dan Ibu bisa merubah asalkan kepala sekolah mengubah lagi menjadi draft. Nah gitu, bisa diubah. Kalau ini enggak, nanti kepala sekolahnya sendiri yang mengubahnya atas permintaan Bapak dan Ibu. Nanti akan lebih jelas lagi kalau sudah dipraktekkan sama Pak Akbar ya. Nah ini jadi seperti itu, ada tahapan-tahapannya. Lalu nanti kita mengacu kepada rapot pendidikan yang tentunya perlu perbaikan. Yang diutamakan yang masih merah, lalu kuning, lalu hijau. Bu, misalnya gimana kalau sudah hijau semua? Nah, kita lihat yang hijau ini kan ada hijau terang, ada hijau muda, ada hijau gelap gitu ya. Atau lihatlah yang mengalami penurunan dari tahun kemarin. Nah, seperti itu nanti analisanya. Nah, jadi nanti untuk menyingkat waktu nih, langsung saja ke Pak Akbar sebagai narasumber untuk memandu Bapak dan Ibu. Caranya seperti apa, bagaimana sampai kepada ajukan. Karena kemarin Bu Elin minta Pak Akbar untuk mewakili Bu Elin mengikuti sosialisasinya di SMA 2 ya Pak ya. Ya seperti itu. Nah, mungkin itu sambutan dari Ibu mengawali kegiatan kita pada hari ini. Jadi Ibu Elin membuka workshop kita ini selama 2 hari ke depan, yaitu kegiatannya sosialisasi SKP melalui PMM. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama buka. Semoga manfaat dan bisa ditindaklanjuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nenden Evelyn Agustin, MPD. Dan acara berikutnya selanjutnya yaitu tentang SKP, sasaran kerja pegawai. Tujuannya untuk menjamin target yang harus kita capai melalui PMM, Pelakon Merdeka Mengajar. Oleh karena itu lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama, ikuti bersama narasumber kita yaitu Bapak Akbar sebagai kurikulum SMP Negeri 19 Depok. Kepadanya Pak Akbar Susilo dipersilahkan. Terima kasih Pak Fadil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bu Nenden Evelyn Agustina MPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan TAS SMP Negeri 19 Depok. Pada hari ini kita akan membuat kesepakatan untuk pengisian kinerja di platform Merdeka Mengajar. Jadi tujuannya adalah kinerja ini untuk diakumulasikan menjadi SKP yang biasa Bapak Ibu sebelumnya susun. Biasanya SKP ini dibuat untuk Bapak Ibu khusus yang PNS dan ASN, PNS dan P3K. Cuma untuk tahun ini karena dikerjakan di PMM dan semua guru juga mendapatkan akun belajar ID, maka disarankan seluruh guru baik PNS maupun Honda untuk ikut mengerjakan SKP ini, karena tujuannya adalah penilaian kinerja Bapak Ibu sekalian selama 1 tahun, dan penilaian ini dilakukan oleh kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing.
Ya, demikian untuk pembukaan workshop. Ya, Bapak Ibu, ya alhamdulillah ya, matalang ya. Jadi mungkin kalau misal Bapak Ibu nggak kelihatan, yang penting pendengarannya masih bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah perhitungan angka kredit di SKP di dupak-dupak yang sebelumnya. Jadi untuk penilaian angka kredit itu dibagi per beberapa butir kegiatan. Misal Bapak Ibu yang biasanya mau naik pangkat kan buat penelitian tindakan kelas ya, Bapak Ibu yang penelitian tindakan kelas punya nilai segini. Lalu untuk butuh 5 sertifikat, nah itu 5 sertifikat masing-masing poinnya sekian. Nah, untuk SKP yang mulai tahun 2024 ini perhitungannya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perhitungan angka kredit nanti disesuaikan sesuai dengan jabatan, jenjang jabatan Bapak Ibu sekalian. Misal ada yang guru muda, guru madya, ahli utama itu memiliki proporsi nilai angka kredit yang berbeda. Jadi antara saya dengan mohon maaf Bu Eva ya pasti angka kreditnya beda gitu. Jadi dan perhitungannya nanti akan menggunakan proporsi perilaku kerja. Misal di yang dengan ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Nah, di bawah ekspektasi akan berkurang seiring dengan penilaian Bapak Ibu sekalian. Misal jadi untuk ahli pertama, misal saya sebagai ahli pertama ya. Ahli pertama itu poinnya 12,5. Nah, sementara contohnya nanti di bawah ya. Sementara misal saya mendapatkan penilaian dari kepala sekolah baik, artinya nilai angka kredit nanti yang akan diakumulasikan selama 1 tahun, nilai saya 12,5 dikali 100%, jadi mendapatkan 12,5 poin. Sementara untuk misal Bu Eva ahli madya apa ahli utama? Bu Eva ahli utama ya. Misal Bu Eva ahli utama. Nah, poinnya 50 angka kredit. Sementara mendapatkan predikat dari Bu Elin sangat baik, artinya 150% dari 50 poin. Nah, 150% dari 50 poin itu berapa ya Bu Dina ya? Ya makanya jangan ngobrol Bu Dina. Jadi nilainya 75. Jadi kemungkinan besar nilai yang guru-guru yang masih kecil-kecil kayak saya kemungkinan tidak akan mendapatkan nilai angka kredit di atas dengan guru-guru yang sudah senior. Ini istilahnya untuk menghargai guru-guru yang lebih senior. Jadi karena nanti yang dinilai bukan bukan seberapa banyak sertifikat yang dipunya oleh Bapak Ibu sekalian, tapi yang dinilai adalah perilaku kerja dan predikat kinerja Bapak Ibu yang dinilai oleh kepala sekolah. Contohnya seperti ini. Kecil ya. Di SKP nanti ada 4 kategori yang akan harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu mengenai praktik kinerja. Nah, praktik kinerja ini adalah apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan nilai di rapot pendidikan. Misal di rapot pendidikan Bapak Ibu yang sudah melihat itu kita nilainya kecil di manajemen kelas. Nah, di dalam bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan nilai manajemen kelas nanti akan dinilai oleh kepala sekolah. Lalu yang kedua, perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada 7 poin yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Jadi 2 poin ini, dua poin ini yang akan dinilai oleh kepala sekolah sebagai kinerja Bapak Ibu sekalian selama 1 tahun. Lalu yang ketiga itu pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini yang berhubungan dengan sertifikat. Misal Bapak Ibu mengikuti webinar, mendapatkan sertifikat, lalu mengikuti membuat aksi nyata di
platform Merdeka Mengajar mendapatkan sertifikat, melaksanakan komunitas belajar di sekolah mendapatkan sertifikat, mengikuti MGMP dapat sertifikat. Tapi sertifikat-sertifikat ini yang Bapak Ibu kumpulkan tidak serta-merta menjadi lebih banyak, pasti nilainya lebih bagus, tidak ya Bapak Ibu. Jadi sertifikat ini hanya sebagai bahan pertimbangan Ibu Kepala Sekolah untuk menilai kinerja Bapak Ibu sekalian. Belum tentu yang sertifikatnya banyak akan mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada mendapatkan angka kredit yang lebih bagus daripada Bapak Ibu guru yang sertifikatnya sedikit. Karena kembali lagi, nilai angka kredit itu berdasarkan dengan pangkat Bapak Ibu sekalian. Semakin tinggi pangkat, maka nilai angka kreditnya akan semakin tinggi. Tapi bukan berarti mendiskreditkan guru-guru yang pangkatnya masih rendah. Tapi ini sebagai apa ya? Sebagai supaya Bapak Ibu tetap semangat bekerja mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang terakhir, dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas itu adalah kalau pengembangan kompetensi itu kegiatannya, dokumen akuntabilitas itu dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu upload. Misal yang pertama itu KOSP. Nah, KOSP semua guru itu diwajibkan mengupload. Jadi nanti bisa minta ke buku kopi ya, KOSP. Lalu dokumen-dokumen sertifikat, misal sebagai SK sebagai kepala sekolah, SK sebagai wali kelas, SK sebagai guru piket nanti bisa ditambahkan. Tapi SK-SK tersebut tidak dinilai, hanya tapi wajib diupload hanya sebagai kelengkapan dokumen. Rundown untuk pelaksanaan pengerjaan SKP. Jadi selama 1 tahun SKP ini dibagi dalam 2 periode. Yang pertama Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Januari itu kita membuat perencanaan SKP-nya. Lalu bulan Februari dan Agustus kita akan melaksanakan diskusi persiapan. Kita diskusi dengan kepala sekolah apa yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan dalam rangka untuk meningkatkan nilai di rapot pendidikan. Misal Bapak Ibu nanti memilih disiplin positif. Nah, selama 1 semester ke depan disiplin positif apa yang akan Bapak Ibu laksanakan di dalam pembelajaran di kelas. Lalu bulan Maret observasi kinerja akan dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Lalu diskusi tindak lanjut itu selama pelaksanaan kinerja selama 1 bulan ini, selama bulan Maret, apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang akan bisa diperbaiki untuk kedepannya, apa saran-saran masukan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan ditindaklanjuti di bulan April. Di bulan April, Mei kita akan melaksanakan upaya tindak lanjut. Misal kita selama bulan Maret ada kekurangan di bagian A, kekurangan di bagian B, lalu kita perbaiki di bulan April dan Mei. Lalu akhirnya sampai di bulan Juni refleksi tindak lanjut. Apakah sudah sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya ada, apakah sudah diperbaiki ataukah masih ngeyel gitu. Jadi nanti di bulan Juni akan dilaksanakan penilaian oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, demikian kita sudah mengikuti. Nah, kita lanjut ke platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu ada yang masih belum bisa masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar, disarankan sih menggunakan laptop karena tampilan nanti kalau HP bisa, cuman tampilannya kurang kompatibel.